Oke, kita hari ini kita nge-vlog di tempat hobis nih dengan Bang Haji. Iya. Bahkan di sini kan maksud gua kan banyak gitu ikan-ikan di sini kan ya. Ini khususnya nih ada khusus nggak sih Bang, maksudnya ikannya itu di mana? Sebenarnya kalau di sini itu fokusnya itu untuk semua hobi sih, karena kan dari namanya aja itu hobis, ya kan. Jadi dari kalangan beberapa hobis itu pengen kita rangkap lah di sini, kayak misalkan cupang atau gecko atau bal piton dan lain-lain reptil gitu. Ya itu kita pengen gabung lah di sini biar kita bisa mengenalkan ke teman-teman atau kawan-kawan kita hewan apa aja sih yang belum mereka tahu gitu. Dan di sini kebetulan kita baru ada spesialis cupang lah di sini. Kita sambil breeder juga, sambil plasma juga di Parung dan di Surabaya, dan alhamdulillahnya kita udah dapat beberapa yang grade com atau grade B, dan di luar juga kita ada grade-grade yang biasa gitu. Untuk kalau pembesaran ini kan ada banyak tuh. Nah, berarti ntar itu bakalan keisi sama bulu ajak yang dari plasmaan tadi tuh. Betul. Itu apakah plasmaan itu kan lu tadi disebutin di Parung, di Surabaya. Di Surabaya juga ada, Bang. Jawa Timur. Nah, itu Bang, gue pengen tahu Bang. Lu setahu gue nih Bang, orang plasma itu cari yang terdekat dari tempatnya dia. Dan lu kok berani gitu, maksud gue berani lu nyari tempat yang jauh. Karena kita itu punya rekomendasi. Karena kan kita punya komunitas, kita kenal dari beberapa orang, dan alhamdulillah kita punya kepercayaan, saling memiliki kepercayaan lah di situ, ya kan, punya chemistry, dan kita mau jalan bareng gitu di situ. Ya alhamdulillahnya bisa sampai sekarang gitu. Oh, berarti kerjasama sama orang Surabaya ini bukan cuma sekali atau dua kali kan? Betul. Berarti dia udah berkesinambungan terus menerus. Betul. Dan itu nggak pernah ada kekecewaan gitu Bang dari pihak abangnya? Kalau untuk saat ini sih belum. Semoga aja kedepannya enggak. Iya, semoga aja enggak. Sebenarnya sih salah satu hal yang kita tahu kan, yang gue belum tahu kan, lu ini sebenarnya grup atau gimana, terus kenalnya gimana Bang? Perjalanan lu ketemu orang-orang yang kayak gini lu gimana sampai lu kan sampai bisa, wah gue punya ide nih buat bikin usaha, bagaimana kita bikin usaha bareng nih kan, karena lu kan hobis kan, pasti kan bukan cuman lu megang satu kan, banyak sebenarnya kan. Jadi untuk awal mula kita bisa bikin bisnis ini itu karena dari pemikiran masing-masing sih. Kayak misalkan gua awalnya itu emang suka ikan lah, ya kan, suka cupang. Jadi ya udah, gua awalnya bisnis sendiri dan gue pengen nyari partner lah buat kedepannya. Kayak di bidang desain itu kan gue butuh orang, ya kan, untuk kameramen, dan gue butuh orang juga buat maintenance untuk perawatan. Di situ gue mulailah cari orang satu persatu, dan gue ketemulah satu persatu, dan itu gue bikin tim gitu kan. Timnya itu secara gue bisa buat, dan gue bilang itu secara brotherhood lah, ya kan, secara sistemnya itu kekeluargaan. Jadi ya udah, jadi mengalir aja gitu seperti air, jadi ketemunya begitu. Kan sini kan selain cupang kan juga ada toke ya, apa tuh, gecko ya? Gecko, toke gurun. Iya, toke gurun ya. Itu bisa dijelasin nih Bang, spesiesnya apa atau? Ada sih teman saya sebenarnya, dia di bidang reptil, itu dia udah lama banget dia main reptil. Nah, dan justru saya tahu reptil itu dari dia lah, kebetulan karena dia senior saya di kampus dan saya kenal dia dekat. Saya tahu dia miara reptil lah, saya mau belajar juga di situ. Paling yang saya tahu itu dari gecko itu jenisnya ada macam, kayak misalkan SHTC, terus kayak apa namanya, albino, terus ya banyak lah. Saya nggak terlalu hafal lah kalau masalah reptil gitu. Kayak bal piton juga ada gitu kan, ada salmon juga. Paling itu. Di sini pasti kan punya masalah gitu Bang. Misalkan kayak The Hobbies ini kan bukan cuman buat ada ikan juga kan yang ini kan. Nah, itu gimana Bang caranya biar dia tuh tetap hidup gitu? Ada nggak sih treatment khususnya untuk penanganan ya? Mungkin dari kendala dulu deh. Kendala di sekitar Jakarta itu mungkin yang pertama itu air lah, yang kedua itu pakan, kesulitan dan kendala dari kita. Dan untuk penanganannya dari air itu sendiri, kita kan pasti untuk menaik turunkan pH itu kan menggunakan, ada yang pakai ketapang, ada yang garam atau lainnya, ya kan. Nah, di situ mungkin salah satu treatment dasar lah, yang general lah, yang menurut pemain-pemain cupang atau breeder yang udah benar-benar paham gitu. Dan menurut saya
untuk nge-breed, untuk apa namanya, pembesaran ini kan agak sulit juga emang, karena di Jakarta itu emang kendalanya itu di air sih sebenarnya. Jadi ikan itu sebenarnya kita bukan memelihara ikannya, tapi kita memelihara airnya gitu kan. Dan untuk penanganannya ya tetap kita harus pakai obat-obatan juga seperti bleed it atau Melavix atau Lucastop dan yang lainnya, mungkin itu sih. Gimana? Berarti kalau untuk pasaran sendiri nih Bang, lu itu range harganya dari berapa sampai berapa untuk cupang, terus untuk si tokek sama si ular yang sekarang ya, itu dari harga berapa sampai ke berapa gitu, itu ya? Ya, kalau untuk sementara sih, kalau di cupang itu, kalau sementara di Indobis itu kita masih fokus penjualan di cupang. Kalau di reptil itu sekedar pengenalan aja untuk teman-teman yang hadir untuk datang ke sini itu sebagai penarik aja sebenarnya. Nah, kalau di cupang itu rate harganya itu ada yang mulai dari 20.000 sampai hingga ke 500.000. Biasa segitu. Yang gue sampai tak terbatas dan melampaui. Ya, segitulah. Berarti kalau untuk gecko masih gecko sama itu masih inilah, masih apa tuh, masih belum ambang lah, bertabal lah. Ada nggak sih motivasi buat orang-orang tuh buat bikin usaha, jangan cuman kerja atau gimana gitu? Kan gue kan kerja, gue mau bikin usaha juga kan. Nah, ada nggak sih buat motivasi buat orang-orang kayak gue gitu yang pengen usaha juga? Ya, paling sedikit sih dari gua ya, untuk orang yang benar-benar pengen serius di bidang usaha. Jadi pengalaman gua, orang-orang yang kerja itu biasanya ngumpulin duit buat bikin usaha gitu. Dan selagi lu udah punya finansial, punya waktu dan punya tenaga di masa muda, seenggaknya itu lu maksimalin lah buat usaha. Nanti pas kedepannya setelah lu udah mulai sedikit rentan tenaga lu, terus pikiran lu di situ, lu udah berkembang seenggaknya usaha lu kayak gitu. Kalau misalkan lu dari sekarang kerja tapi lu ngembangin usaha orang, ya menurut gua sekedar lu di situ aja jalan lu gitu. Tapi kalau lu misalkan bikin usaha, itu kan pasti lu bisa seterusnya ya kan, atau entah anak lu yang megang atau cucu lu atau siapa ya kan, kayak gitu paling. Yang penting prinsip dari gua itu, kalau lu mau usaha itu lu punya 3 pilihan. Yang pertama, lu mau siap di keuangan, lu mau siap rugi, atau lu siap di tenaga, lu siap capek, atau siap pikiran, siap pusing. Di situ aja sebenarnya. Kalau misalkan lu nggak siap tiga-tiganya, ya udah, lu belum bisa usaha di situ. Nah, gitu kan? Itu sih yang maksudnya kita kan, ya itu yang berat sih sebenarnya. Ya semua berat. Iya, semua berat. Misalkan mau enteng mah, ya udah nggak usah hidup, cuma gitu kan, simpel. Hanya gue ngomong sama dia banyak ilmunya, anjir, gue jadi bingung. Ya kalau misalkan kita sering sharing, sering ngobrol, diskusi, pasti banyak lah ilmu-ilmu yang kita dapat pastinya. Sumpah gue jadi thanksin di sini, anjir. Santai aja bro, gimana? Kalau misalkan ada kata-kata yang kira-kira nggak bagus ya mohon maaf, kita juga manusia. Kalau misalkan ada kata-kata yang berguna daripada kita, bisa kalian masukin sebagai bahan referensi kalian untuk maju ke depan. Sekian dari gua Ars dan Bang Aji dari Indobis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantau terus, jangan lupa subscribe and like. Thank you.